Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali saya akan membahas tentang uniform load atau beban terbagi merata sebagai bagian dari materi subjek mata kuliah Statics and Mechanics Materials. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe. Selamat menyimak. Detail pembahasan kita kali ini yang sehubungan dengan beban terbagi merata atau uniform load adalah masalah reaksi tumpuan, kemudian bagaimana free body diagram dan gaya-gaya dalamnya, ya, dan bagaimana menggambar diagram gaya lintang SFD atau bending moment diagram dan gaya normal force diagram, gitu ya, atau NFD. Selamat menyimak. Katakanlah sebuah balok sederhana yang ditopang oleh tumpuan sendirol pada masing-masing ujungnya diberikan sebuah beban merata atau uniform load sepanjang bentang balok tersebut, ya, pada case pertama ini. Kita ketahui hukum statis tertentu juga berlaku pada sistem struktur ini, di mana sigma gaya vertikal itu harus sama dengan 0, ya. Artinya apa? Jumlah reaksi vertikal ke atas baik di tumpuan A maupun di B apabila dikurangi dengan beban merata yang kita kalikan dengan panjang bentang tersebut itu harus sama dengan 0. Kenapa beban meratanya harus dikalikan dengan panjang bentang tersebut? Karena dia baru bisa akan menjadi beban dalam satuan yang sama, yaitu kilonewton ataupun newton ataupun ton, apabila Q tersebut sudah dikalikan dengan seberapa besar atau seberapa jauh beban merata itu diberikan. Dalam hal ini dia sepanjang bentang balok. Nah, di sini kita juga melihat bahwa akibat gaya lintang tersebut atau gaya vertikal, ya, gaya bekerja tegak lurus sumbu netral ini, kita dapat melukiskan shear force diagramnya atau diagram gaya lintang, ya. Oke, bentuknya agak berbeda, ya, dimana di sini gaya lintang juga akan sama dengan 0, tetapi dia seperti atau menyerupai gambar garis diagonal, ya, karena beginilah cara melukis diagram gaya lintang untuk beban terbagi merata. Bagaimana dengan bending momennya? Nah, bending moment di sini tentu saja kita ketahui bahwa momennya karena persamaan momennya adalah persamaan kuadrat, tentu saja bending moment diagramnya berbentuk parabola, ya, karena kita ketahui bahwa persamaan kuadrat itu adalah parabola. Nah, teman-teman akan mengetahui bagaimana mendapatkan momen maksimum QL kuadrat per 8 pada tampilan berikutnya. Masih dalam case pertama, yaitu sebuah balok dengan beban merata sepanjang bentang balok tersebut, ya. Nah, kita lihat bahwa bending moment diagram itu tentu saja dihasilkan dengan menghitung atau mengevaluasi persamaan momen yang terjadi pada masing-masing ruas, ya, tinjauan per meter atau per berapa, ya. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa persamaan momen diberikan untuk beban merata adalah mx sama dengan RAV kali X, ya, dikurang setengah Q kali X kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa kalau beban merata di sepanjang bentang balok, itu pastilah momen maksimumnya berada di tengah. Oleh karena itu, X kita tentukan sama dengan L per 2. Setelah kita substitusikan X sama dengan L per 2 ke dalam persamaan momen tadi, maka kita akan dapatkan QL kuadrat min 4 dikurang QL kuadrat per 8. Dan hasilnya adalah QL kuadrat per 8. Artinya momen maksimum yang terjadi di tengah bentang adalah QL kuadrat per 8. Bagaimana dengan landutannya? Tentu saja landutan yang terjadi untuk case ini adalah sama, bahwa dia terjadi di tengah bentang juga. Maka landutan berdasarkan metode luas momen, kita akan dapat menghitung landutan maksimum adalah 5/384 dikalikan QL pangkat 4 dibagi EI, dengan Q adalah beban merata, L adalah panjang bentang, dan EI adalah kekakuan balok yang terdiri dari E modulus elastisitas material, ya. Kalau beton bisa saja 23.500 megapascal, untuk F aksensi 25 MPa, kalau baja 200.000 MPa, misalkan seperti itu. Sedangkan I adalah momen inersia yang ditunjukkan pada arah landutan balok. Kalau kita lihat bahwa di sini adalah momen inersia arah IZ, ya, yaitu 1/12 B kali H pangkat 3. Perhatikan pada penampang baloknya. Berikan contoh pada case 1 sebagai berikut, ya.
Bagaimana apabila penampang balok ya dengan tumpuan sendi roll ini yang diberi beban merata sepanjang bentangnya itu adalah balok berukuran 20 cm untuk lebar balok dan 30 cm untuk tinggi balok ya. Nah, langkah pertama kita perhatikan dulu bahwa jenis material di sini adalah beton dengan mutu beton epoxy sama dengan 25 megapascal. Kemudian karena dia masuk kategori beton normal, maka berat jenisnya atau BJ sama dengan 24 kN per meter kubik. Perhatikan penggunaan satuan yang berbeda-beda ini. Nah, terlepas dari itu, langkah pertama adalah kita menghitung dulu reaksi tumpuan dan momen yang bekerja pada sistem struktur ini dengan menggunakan analisis struktur statis tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa reaksi tumpuan di A dan di B masing-masing adalah sama dengan Q kali L per 2 gitu ya. Q L per 2 gitu. Q L per 2 atau beban merata dikalikan panjang balok dibagi 2 karena dia simetris masing-masing di tengah-tengah, yaitu di sini adalah 43,2 kN. Dapat dari manakah Q-nya? Q-nya itu diperoleh dengan cara mengalihkan berat jenis beton yang 24 kN per meter kubik tadi dengan luas tampang balok yang kita miliki, yaitu 20 cm kali 30 cm. Artinya kita harus menyesuaikan satuannya dalam meter. Diperolehlah beban meratanya 14,4 kN per meter. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus momen maksimum adalah QL kuadrat per 8, kita akan dapatkan momen maksimum sebesar 64,8 kN meter. Masih dalam case yang sama, dengan momen maksimum adalah 64 kN meter, selanjutnya kita akan menghitung berapa lendutan maksimum yang terjadi pada tengah bentang balok tersebut. Nah, di sini kita harus menyesuaikan satuannya dulu, di mana kita lihat bahwa E untuk beton dengan mutu beton 25 megapascal ya, epoxy 25 megapascal adalah 23.500 megapascal. Diperoleh dari rumus empirik yang telah ditentukan oleh American Concrete Institute ya 318, itu adalah E beton sama dengan 4.700 akar epoxy. Diperoleh di sini kita dapatkan 23.500 megapascal. Nah, kemudian kita akan masukkan, karena megapascal itu sama dengan newton per milimeter persegi, maka seluruh hitungan tadi kita pindahkan ke dalam satuan newton milimeter. Newton untuk gaya dan milimeter untuk displacementnya. Inersianya juga kita hitung, yaitu sebesar sama dengan 1/12 kali 200 kali 300 pangkat 3. Nah, di sini kita dapatkan lendutan balok adalah 22,98 mm. Di sini kita coba memverifikasi hasil analisis struktur statis tertentu tersebut pada case pertama dengan menggunakan verifikasi numerik atau numerical verification menggunakan program berbasis metode elemen hingga, yaitu SAP 2000 ya. Setelah model balok ya, balok sederhana tadi kita modelkan, maka secara otomatis kita dapat menghitung atau mendapatkan besarnya reaksi tumpuan ya, atau diagram galintangnya ya. Dalam hal ini juga saya lihatkan, yaitu nilainya sama ya, sama-sama 43,2 kN ya. Begitu juga dengan bending moment diagramnya ya. Kita mendapatkan nilai yang sama 64 kN meter. Ya, berikut adalah verifikasi juga terkait dengan lendutan yang terjadi pada balok ya. Lendutan maksimum ya, kita ketahui bahwa pada hasil hitungan manual adalah 22,98 mm ya, itu di tengah bentang. Dan begitu juga dengan hasil verifikasi numerik kita dapatkan 22,85 mm ya. Nilainya sedikit lebih kecil ya dari hitungan analitik ya, tetapi tidak terlalu begitu jauh karena memang kita ketahui bahwa pendekatan numerik basisnya adalah menggunakan metode elemen hingga. Jadi dalam kasus ini menggunakan metode yang berbeda, tetapi kurang lebih menunjukkan hasil yang sangat mendekati. Berikutnya kita akan membahas pada contoh kasus yang kedua ya. Di sini tetap masih menggunakan struktur balok sederhana ya, tetapi beban meratanya atau uniform load tidak bekerja penuh pada bentangnya, yaitu hanya sejauh 4 meter saja ya, efek dari beban merata tersebut.
Dan kita kombinasikan dengan beban konsentrasi ya, atau beban terpusat sebesar 3 ton ya, dengan jarak 3 meter dari tumpuan B. Nah, kita coba akan menghitung struktur ini ya, mencari gaya reaksi tumpuan dan momen-momen yang bekerja di dalamnya dengan menggunakan persamaan momen ya, di mana kita anggap bahwa sigma momen di B itu adalah sama dengan 0, maka RAV atau reaksi tumpuan vertikal ya pada join A itu kalikan sejauh lengan 10 meter, yaitu panjang bentang balok itu sendiri. Kemudian kita kurangkan dengan Q, yaitu 2 ton per meter tadi, tetapi Q-nya harus dikali dulu dengan 4 ya, efek pengaruh dari beban merata tersebut, yaitu 4 meter, jadi 2 kali 4. Dan kemudian karena dia adalah beban merata merupakan uniform load dan berbentuk persegi, pusat beratnya itu ada di tengah-tengah, maka kita akan mulai menggambarkan atau menghitung ya. Di sini 2 adalah separuh dari 4, setengah dari 4, kemudian ditambah panjang lengan dari C ke B, yaitu sejauh 6 meter, berarti 2 tambah 6. Artinya kita punya bahwa Q kali 4 kali 8 adalah 4 untuk panjang ya, atau pengaruh dari beban meratanya ya, sejauh efek dari pengaruh beban merata, sedangkan 8 adalah statis momen dari titik tengah ya, beban uniform load ini menuju ke titik B ya. Setengahnya kan 2, berarti sisanya ditambah 6 meter dari C ke B ya. Dan selanjutnya kita akan kurangkan dengan beban terpusat 3 ton dikalikan 3 karena statis momennya ke B. Hal yang sama juga dilakukan untuk statis momen ke A kalau kita mau mendapatkan RBP ya. Kalau kita ingin mendapatkan RBP. Dan masing-masing kita dapatkan untuk RAV adalah 7,3 ton dan RBP adalah 3,7 ton. Kita evaluasi, kita cek ya, apakah sigma gaya vertikal juga sama dengan 0. Dan kalau kita jumlahkan RAV dan RBP ya, itu sama dengan ya Q kali 4 ya, karena 2 kali 4 8 ditambah 3. Nah, berarti 11 ya, 11 kurang 11 sama dengan 0. Quod erat demonstrandum, artinya sudah terbukti. Kemudian kita akan menghitung masing-masing momen di tiap-tiap titik ya. Kalau di join A atau di titik A dan titik B sudah pasti momennya sama dengan 0. Kenapa? Karena tumpuan sendi dan roll tidak didesain untuk menerima momen ya. Maka MA dan MB pasti 0. Bagaimana dengan MC? Bagaimana dengan MD? Nah, pada momen di C kita bisa hitung dari ruas kiri. Kalau dari ruas kiri kita tinggal menggunakan RAV kali 4 dikurang setengah Q kali 4 kuadrat. Oke. Nah, ya. Jadi RAV itu reaksi tumpuan vertikal di A dikurang setengah Q kali 4 kuadrat. Ya, 4 adalah jarak dari A ke C. Nah, kita dapatkan di sana momennya 13,2 kN. Hal yang sama juga bisa kita lakukan kalau kita menghitung dari RBV kali C dikurang dengan 3 kali jarak dari D ke C. Hasilnya harus sama. Begitu juga dengan momen di D ya. Momen di D juga secara mudah kita dapatkan RBV kali 3. Bisa kita hitung juga dari menggunakan RAV. Berarti kalau RAV ya RAV kali D, jarak ke D ya. Kemudian Q-nya tadi, setengah Q tadi Q kali jarak ke D juga. Maka hasilnya juga sama apabila dihitung maupun dari perspektif kiri maupun perspektif kanan. Ya, di sini kita dapatkan sudah masing-masing momen C dan D. Selanjutnya kita akan melukis diagram gaya lintang dan diagram momen lenturnya ya, SFD dan BMD. Nah, kenapa tidak ada NFD? Karena memang tidak ada gaya normal yang bekerja pada sistem struktur ini. Bagaimana cara melukis diagram gaya lintang? Yang pertama, di tumpuan A akan naik gaya vertikal sebesar 7,3 ton. Kita ketahui bahwa beban merata di sini akan turun ya ke titik C. Ya, di sini kita lihat bahwa kita sudah punya 7,3 ton dan total beban merata tersebut adalah 8 ton. Dari mana 8 ton? Adalah 2 kali 4 meter. 2 kali 4 meter. Berarti kita masih kurang sebesar 0,7 ton. Oke. Nah, setelah kita dapatkan 0,7 ton, kita jalan lagi ke kanan terus gitu ya. Dan baru ketemu beban 3 ton. Oke.
kita ketemu beban 3 ton. Akhirnya total beban ke bawah adalah 3,7 ton. Dari mana? 3 ton tambah 0,7. Terus kita ke kanan ya, dan akan ketemu reaksi vertikal di B atau reaksi RBV sebesar 3,7 ton dan nutup di sumbu netralnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa diagram Galintang adalah diagram yang menggambarkan garis gaya kerja yang berarah vertikal. Selanjutnya bending moment diagram. Oke, di sini kita dapatkan bending moment diagram ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa diagram gaya lintang SFD itu ya dari 7,3 ton ke 0,7 memotong pada satu titik. Nah, memotong pada satu titik. Itu artinya apa? Bahwa jika dia memotong atau bidang D-nya adalah 0, maka pasti momen yang pada titik tersebut atau pada bentang tersebut adalah maksimum. Nah, bagaimana cara kita menghitung momen maksimumnya? Itu caranya adalah tulis aja dulu persamaan momennya, mx sama dengan RAV kali x min setengah qx kuadrat. Oke, mx sama dengan RAV kali x min setengah qx kuadrat. Nah, kita kan belum tahu nih sebenarnya berapa jaraknya ya. Meskipun pada gambar ini saya tulis 3,65 meter. Aslinya kita belum tahu. Nah, caranya kita turunkan ya persamaan momen ini terhadap x satu kali, yaitu do m do x ya. Ya, di mana do m dx adalah sama dengan 0, maka tadi RAV-nya jadi RAV x-nya hilang, kemudian yang setengah qx kuadrat pun menjadi qx gitu ya, dan kita dapatkan dari do m dx sama dengan 0, maka x-nya adalah 3,65 meter. Kita masukkan kembali x 3,65 meter ke dalam persamaan dan kita dapatkan momen maksimumnya adalah 13,32 kN. Clear? Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung yang ini gitu ya? Lanjut aja, sama aja. Berarti kita tinggal momen x kali RAPX kali jarak ini berapa nih? Nah, dikurangi dengan jarak yang 4 meter. Kita dapatkan 13,2 kN. Atau kita hitung dari kanan, RBV gitu ya. RBV kali jaraknya nih dari B ke C dikurangi dengan gaya 3 ton ya. Dikurangin dari D dikalikan dengan jarak D ke C. Nah, sehingga kita sudah dapatkan dan menggambar bidang bending moment diagramnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kasus yang sedikit berbeda, di mana di sini sistem strukturnya masih struktur tertentu, ya, statis tertentu, tetapi konstruksinya adalah balok menerus, overstick, ya. Jadi di luar dari titik B itu, tumpuan B itu ada tambahan balok menerus sejauh 3 meter ya, jarak B ke D. Dan beban merata itu terletak di dalamnya ya, pada jarak tersebut juga sejauh C ke D ya, sepanjang C ke D. Nah, di sini kita akan mencari ya statis momennya juga sama. Kita menggunakan persamaan momen, yaitu sigma momen B sama dengan 0, di mana reaksi tumpuan di A vertikal kita kalikan dari jarak A ke B. Jadi tetap harus menggunakan L ya, dari tumpuan ke tumpuan. Selanjutnya kita kurangin ya Q kali 5. Nah, ini ada dua tanda nih. Karena kalau dari CB berarti Q-nya bentang pengaruh efek dari beban merata hanya sejauh 5 meter. Ya, nah, sejauh 5 meter itu nilainya negatif. Kemudian yang bentang balok merata yang sisanya dari B ke D itu positif, Q kali 3 kali 1,5. Nah, kita dapatkan RAP 1,6 ton. Kalau mau cepat, langsung saja menggunakan sigma gaya vertikal sama dengan 0, kita akan dapatkan berapa besar RBV-nya atau reaksi tumpuan di B. Nah, analog juga terhadap tadi, kita akan menghitung ya di sini bahwa kita menggunakan statis momen di A. Nah, kalau statis momen di A berarti RBV dikalikan jarak 10 meter dan kemudian baloknya berukuran 8. Jadi bukan 5 atau 3, tetapi balok uniformnya beban meratanya dihitung jaraknya C ke D. Jadi sudah 8 kalikan statis momennya berarti 4 dan sisanya menuju ke titik A adalah 4 tambah 5 9. Nah, kita dapatkan RAP-nya adalah 14,4 ton. Ya, kemudian bagaimana momennya? Ya, kita bisa menghitung momen maksimum. Cara mudah dari MC misalkan RAP kali 5. Oke, RAP kali 5. Bagaimana bisa juga kah MC dihitung dari kanan? Bisa. Hasilnya juga sama. Begitu juga momen di B. Kita boleh menghitung dari RAP atau kita menghitung dengan menggunakan nih statis momen dari D ke B ya, beban merata dari D ke B, yaitu sama min 9 ton meter karena efek overstick tadi.
Kemudian kita akan melukis diagram gaya lintang atau SFD dan diagram momen lenturnya atau BMD. Ya, sama seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa kita akan mulai dari reaksi vertikal di A ya, naik sebesar 1,6 ton ke atas ya dengan arah positif karena vektornya adalah positif, kemudian bergerak ke kanan ya ke arah sumbu Y ya. Di sini saya menggunakan penampangnya sumbu Y dan kemudian ketemu beban merata ya, tentu saja akan turun ya. Di sini nilai 1,6 ton dan beban merata di sini adalah 2 kali 5 10 ya. Jadi yang 1,6 untuk sampai ke 10 ton di sini adalah 8,4 ya. Jadi kita turun sebesar 8,4 ton. Oke, kita turun 8,4 ton ya. Karena 1,6 tambah 8,4 adalah 10. 10 dapat dari mana? 2 ton per meter Q dikalikan dengan jarak dari C ke B. Nah, kemudian dari vertikal tumpuan B itu kita naik ke atas karena ada RBP di situ sebesar 14,4 ton. Kita sudah punya 8,4 ton, masih kurang 6 ton. Naik ke atas 6 ton, kemudian kita turun ke bawah. Ya, turunnya tetap arahnya seperti diagonal menuju titik D karena di D tidak ada gaya berhenti. Kok bisa begitu? Kok 6 ton? Sama, berarti 2 kali 3 juga sama. Ya. Nah, di sini sumbu netral, ya, gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus dari sumbu netral. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan bending momen diagramnya? Kita ketahui bahwa momen di A itu pasti 0 dan momen di D juga pasti 0. Harusnya momen di B 0, tetapi dalam konstruksi overstack ini atau balok menerus, maka momen B ini akan dapat momen akibat beban merata sepanjang D ke B, yaitu sebesar min 9 ton meter. Kok bisa? Yaitu 2 kali 3, 6 ya. Nah, separohnya adalah ini, separuh dari 3, 1,5, berarti adalah sama dengan 9 ton meter efeknya ya, negatif 9 ton meter. Nah, kemudian kita akan menghitung momen ya, kalau dari RAV ke C, titik C ya RAV kali C aja, reaksi vertikal di A dikalikan jarak 5 meter kita dapatkan 8 ton meter. Terus bagaimana dengan yang momen maksimum? Karena di sini ada momen maksimum. Kita susun persamaan momen maksimum, tetapi jangan lupa bahwa RAV persamaan momennya di sini adalah MX sama dengan RAV dikali 5 meter ditambah jarak X-nya. Karena memang dia di luar ini kan, 5 tambah X. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan momen ya. Untuk mendapatkan berapa sih besarnya X, maka kita ketahui dari do MX do X sama dengan 0, X-nya adalah 0,8 meter. Kita masukkan kembali ke persamaan ini, MX sama dengan RAV dikali 5 tambah X dengan X 0,8, maka kita akan dapatkan momen maksimum sebesar 8,64 ton meter. Pada pembahasan kali ini, untuk mempermudah pemahaman kita memahami balok cantilever dengan beban merata, saya sisipkan kembali balok cantilever atau struktur dengan tumpuan jepit dan bebas pada ujung yang lainnya, itu menggunakan aplikasi beban terpusat. Di sini saya pada join atau di titik B-nya ya, itu adalah tanpa tumpuan, tetapi saya beri beban gaya yang dengan kemiringan tertentu ya, sebesar P kilonewton. Tentu saja dengan kemiringan alfa tersebut kita akan uraikan vektornya. Untuk gaya PY-nya sama dengan P sinus alfa, dan untuk gaya horizontalnya atau gaya normalnya adalah P cos alfa. Nah, bagaimana kita menentukan reaksi tumpuan di A? Kita ketahui bahwa tumpuan jepit itu akan menerima atau mampu menerima 3 reaksi gaya. Yang pertama reaksi tumpuan vertikal atau RAV, dan reaksi tumpuan horizontal atau RAH, dan juga mampu menahan momen ya, yaitu sebesar momen A. Kita akan lihat bagaimana menghitung RAV-nya. RAV tidak lain tidak bukan adalah di sini kita menggunakan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Artinya besarnya RAV tidak lain tidak bukan adalah sama dengan P sinus alfa. Oke, kemudian bagaimana dengan RAH-nya? RAH-nya kita menggunakan sigma H sama dengan 0, RAH minus P cos alfa sama dengan 0, dan RAH tidak lain tidak bukan adalah sama dengan P cosinus alfanya. Baik. Nah, terakhir bagaimana dengan momennya? Pada momen kita akan lihat bahwa
momen itu dihitung dari P sin alfa dikalikan dengan jarak atau panjang balok tersebut ke A, atau P sin alfa kali L. Berikutnya kita akan membahas pada contoh yang keempat untuk sistem struktur cantilever ini. Maka kita berikan besaran B adalah 10 akar 2 kN. Artinya kalau P dengan kemiringan alfa 10 akar 2 kN, maka bisa kita pastikan alfa adalah 45 derajat. Sehingga jika kita uraikan vektornya menjadi PY dan PX berturut-turut, maka PY adalah minus 10 kN dan PX juga adalah sama dengan minus 10 kN. Jika kita orientasi pada sumbu X dan Y sebagai sistem sumbu referensi globalnya. Nah, bentang balok diketahui 4 meter. Maka kita akan menghitung RAP tidak lain tidak bukan sama dengan P sin alfanya, ya, atau 10 akar 2 dikalikan sinus 45 derajat. Yang tidak lain tidak bukan adalah 10 kN. Berarti RAP sama dengan 10 kN. Begitu juga dengan RAH-nya untuk gaya normalnya, yaitu RAH sama dengan P cos alfa dikali sama dengan 10 kN. Bagaimana dengan momennya? Berarti kita tinggal dapatkan PY-nya atau 10 kN dikalikan panjang bentang baloknya 4 meter atau 10 kali 4 sama dengan 40 kN meter. Ya. Sama dengan yang lain kita akan menggambar reaksi tumpuan RAP-nya. Maka kita lihat ya untuk diagram gaya lintang atau SFD. Mulai dari pojok kiri, reaksi tumpuan vertikal A naik sebesar P sin alfa 10 kN, kemudian jalan terus ke kanan, ya, bergerak terus ke kanan, ya, sampai ketemu beban minus 10 kN ke bawah. Itu adalah diagram gaya lintang. Begitu juga bending momen diagramnya. Kita ketahui bahwa di titik B itu sama dengan 0, maka momen akan bergerak pelan-pelan sejauh bentang sampai pada tumpuan jepit di A, yaitu sebesar 40 kN meter. Maksimumnya adalah di tumpuan jepit tersebut. Begitu juga dengan gaya normal atau diagram gaya normalnya, normal force diagram. Ya, kita akan bergerak sebesar 10 kN yang merupakan P cos alfa, ya, P cos alfa itu 10 kN, kemudian berjalan terus sampai ke kanan di mana gaya 10 kN yang diberikan. Ini dalam contoh yang keempat, di sini kita coba menghitung lendutan yang terjadi pada balok tersebut, ya. Nah, kita ketahui bahwa penampang baloknya adalah 20 kali 30 cm atau 200 mm kali 300 mm. 200 mm untuk lebar balok dan 300 mm untuk tinggi balok. Nah, untuk lendutan yang terjadi pada ujung ya atau pada join B, maka kronokular delta itu adalah sama dengan P kali L pangkat 3 dibagi 3 EI. Nah, kita hitung secara manual di mana EI-nya juga sama ya. EI-nya di sini kita tentukan adalah sama dengan material beton yang sebelumnya, pada contoh sebelumnya yaitu 23.500, dan inersianya kita dapatkan juga adalah 450 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Berdasarkan hasil hitungan analitik ya atau secara manual, kita dapatkan lendutan di titik B adalah 20,17 mm atau kurang lebih sekitar 2,01 cm ya. Sedangkan kalau kita menggunakan verifikasi numerik atau menggunakan SAP 2000, kita dapatkan kurang lebih sekitar 20,25 mm. Di sini lebih besar sedikit ya, tetapi nilainya ya sangat mendekati, sangat mirip antara numerik dan hasil hitungan manual. Kemudian kita akan membahas pada case 3 ini, di mana balok cantilever kita ganti beban terpusat tadi menjadi beban uniform load atau beban terbagi merata, terdistribusi merata sepanjang panjang bentang balok tersebut, yaitu sebesar kN per meter. Nah, bagaimana dengan RAV, reaksi tumpuan vertikal di A, yaitu sama dengan Q tadi, ya, beban meratanya dikalikan panjang balok. Ya, di join B tentu saja tidak ada gaya, ya, karena ini kan beban terbagi merata. Kemudian, bagaimana dengan bending moment diagramnya? Nah, bending moment diagram, maksud saya adalah momennya. Momen di A, ya, karena momen di lain itu di titik B, di ujung itu kan 0, maka momen di A adalah min 0,5 KL kuadrat. Min 0,5 KL kuadrat. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kita, diberikan pada contoh 5, angka-angka untuk beban meratanya adalah 1 kN per meter dengan panjang bentang balok cantilever adalah 4 meter. Di sini kita ketahui bahwa RAV atau reaksi tumbuhan vertikalnya 4 kN ya. 4 kN didapat dari Q kali panjang bentangnya, 1 kali 4. Sedangkan untuk momen di A ya atau momen di A itu adalah
1 dikali 4 ya, 1 dikali 4 kemudian dikali 2 gitu ya. 1 dikali 4 kemudian dikali 2, yaitu 2 dapat dari mana? Setengah jarak dari setengah dari 4 ya. 1 kali 4 kali 2. Nah, itu nilainya adalah min 8 kN meter. Nah, berikut adalah gambar atau diagram gaya lintang, shear force diagram, dan bending moment diagram. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari, yaitu engineering mekanik untuk statik ya, yang ditulis oleh Profesor Hibbeler, dan mekanika bahan ya, atau Mechanics of Material ya, edisi kedua oleh Jared Timoshenko, dan Mechanics of Materials oleh Hibbeler ya. Buku-buku ini bisa didapatkan di perpustakaan yang ada di lingkungan kampus teman-teman. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini sehubungan dengan beban merata yang bekerja pada sistem balok sederhana dan balok cantilever. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru sehubungan dengan ilmu bidang teknik sipil. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini sehubungan dengan beban merata yang bekerja pada sistem balok sederhana dan balok cantilever.